Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan pembahasan kali ini kita akan melanjutkan materi fikih bab yang pertama tentang makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Pada pembahasan yang pertama kita telah sampaikan tentang makanan dan minuman yang halal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makanan dan minuman yang haram. Kemudian dalil yang memerintahkan bagi kita untuk makan dan minum ini telah Allah jelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Selanjutnya, apa yang disebut dengan makanan haram? Makanan haram adalah semua makanan yang dilarang oleh syariat Islam, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Nah, ini contoh salah satu makanan yang diharamkan. Selanjutnya adalah dalil makanan yang haram. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqah wal mawquzah wal mutaraddiyah wan natihah wa ma akalas sab'u illa ma zakaitum wa ma zubiha 'alan nusub wa an tastaqsimu bil azlam zalikum fiskun. Nah, ini rinciannya yang perlu kita ketahui tentang hurimat alaikum, telah diharamkan atas kalian. Yang pertama kita perhatikan adalah al-maitatu, yaitu bangkai. Jadi bangkai binatang itu adalah salah satu yang diharamkan untuk dimakan. Kemudian yang kedua adalah ad-damu, darah yang mengalir. Yang ketiga adalah walahmul khinzir, daging babi. Untuk yang keempat adalah ma ukhilla li ghairillah, yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Jadi ketika seorang menyembelih binatang tanpa menyebutkan basmalah terlebih dahulu, maka makanan tersebut atau binatang tersebut adalah haram untuk dikonsumsi. Yang kelima adalah al-munkhaniqah, binatang yang tercekik. Kemudian yang selanjutnya adalah al-mawquzah, binatang yang terpukul. Kemudian al-mutaraddiyah, binatang yang jatuh. Kemudian an-natihah, binatang yang tertandu. Kemudian yang selanjutnya adalah ma akalas sab'u, yang diterkam binatang buas, illa ma zakaitum, kecuali kalau masih sempat untuk disembelih. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah ma zubiha 'alan nusub, yang disembelih untuk berhala. Jadi ini 10 makanan yang Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah tersebut yang dilarang atau diharamkan untuk dimakan. Dan bagi kalian coba untuk menghafalkan beberapa nama-nama binatang atau makanan yang telah diharamkan tersebut. Ada yang 10 ini silahkan kalian kalian hafalkan. Nah, kenapa Allah haramkan semua ini? Allah sebutkan di dalam akhir ayatnya, yaitu zalikum fiskun. Ini adalah semua kefasikan kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kalian lakukan makanan-makanan yang haram ini. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah tentang minuman haram. Minuman haram adalah segala jenis khamar, yaitu minuman yang memabukkan sehingga menutupi kesehatan akal, seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 43, Al-Maidah 90, Al-Baqarah 219. Nah, arti khamar itu sendiri adalah menutupi.
Nah, ini salah satu contoh minuman yang diharamkan. Kemudian dalil minuman yang haram atau khamr itu adalah seperti yang disebutkan tadi surah An-Nisa, Al-Baqarah dan Al-Maidah. Pada awalnya Allah Subhanahu wa taala melarang kepada orang beriman itu untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. Ya, mereka melaksanakan sholat tapi dalam keadaan mabuk. Nah, ini dilarang oleh Allah. Kemudian setelah itu mereka mulai bertanya kepada Rasulullah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr, bahkan juga mereka bertanya tentang maisir atau judi. Kul fihima ismun kabirun. Katakan kepada keduanya itu terdapat dosa yang besar, wa manafi'ul linnas, dan manfaat buat manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian untuk selanjutnya Allah menegaskan kepada orang yang beriman bahwa innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, ini dalam surah Al-Baqarah 219, Al-Maidah 90, ada 4 jenis perbuatan yang diharamkan untuk dilakukan. Yang pertama adalah khamar, minuman keras bentuknya seperti bir, wine, vodka, whisky. Ini jenis minuman yang diharamkan. Kemudian al-maisir, perjudian ya seperti togel dan lain sebagainya. Kemudian al-ansab, berkorban untuk berhala, sajen, dan al-ajla, mengundi nasib dengan anak panah. Nah, dalam di sini dijelaskan bahwa khamar dan maisir disebutkan bahwa ada fiha ismun kabirun, di antara keduanya itu ada dosa yang besar, wa manafi'ul linnas, dan manfaat bagi manusia. Tetapi dijelaskan bahwa wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosa keduanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Artinya harus dijauhkan, harus ditinggalkan, tidak boleh dilaksanakan. Nah, untuk selanjutnya adalah tugas untuk kalian untuk mengerjakan kegiatan mandiri 8 halaman 18 dengan mengelompokkan jenis-jenis minuman halal dan haram pada kolom yang telah disediakan. Nah, seperti ini. Silakan kalian cari di sini minuman halal apa saja, nanti kalian tulis kembali di sini. Minuman haram apa saja di sini, kemudian kalian tulis di sini, dan nanti hasilnya kalian foto dan kalian kirimkan ke guru Makhlul Fikih. Ini saja pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.